Konsep Melayu itu kan istilahnya kan Islam begitu. Sedangkan di Nusantara itu banyak agama kan, banyak. Macam saya sendiri, saya bukan orang Semenanjung tau, saya orang Sabah. Jadi orang Sabah nih sukunya banyak guys. Apabila dimelayukan, jadi suku kami apa begitu. Apabila dimelayukan, jadi suku kami apa begitu. Inilah saat-saat yang menyedihkan bagi Awang Sarian dan kawan-kawan. Mereka adalah kaum Melayu yang sangat konservatif di Malaysia, yang setengah mati berusaha memartabatkan bahasa Melayu. Tapi sayang sekali, mereka melakukannya dengan cara yang sama sekali tidak bermartabat. Biar bahasa Melayu Malaysia terlihat hebat dan mendunia, Awang dan rekan-rekannya itu mengklaim bahasa Indonesia atau memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Bagi kami, hal ini merupakan perampokan terhadap bahasa Indonesia. Karena itu, bangsa Indonesia akan selamanya menolak keras label Melayu pada bahasa Indonesia. Nah, penolakan inilah yang ditangisi oleh Awang Sarian. Dan kaum Melayu Malaysia kian terpukul setelah bahasa Indonesia dijadikan salah satu bahasa resmi UNESCO. Tangisan atau ratapan Awang masih berlangsung hingga detik ini. Terakhir, ia mengunggah peta Kepulauan Melayu pada halaman Facebook-nya. Rupanya Awang amat memuja istilah Malay Arkipelago warisan penjajah British itu. Padahal semua orang tahu, dunia pun tahu, Kepulauan Nusantara itu telah ganti nama menjadi Kepulauan Indonesia karena Indonesia sudah merdeka. Dalam unggahannya, Awang Sarian juga meminta agar mengakui keberadaan alam Melayu. Entah kepada siapa permintaan itu ditujukan. Mungkin Awang sedang menangisi alam Melayu yang kini jadi tertawaan dunia karena memang sudah tak relevan. Generasi muda Malaysia mungkin telah malu pula menggunakan istilah tersebut karena jadi bahan lelucon netizen Indonesia. Nah, Awang juga melampirkan data penggunaan istilah Melayu di zaman dulu, entah apa tujuannya. Kalau cuma catatan sejarah seperti ini, tidak hanya Melayu. Nama-nama seperti Aceh, Jawa, Bali, Sunda, Madura, Bugis Minang, Batak, dan semua suku di Indonesia juga tertulis dalam catatan sejarah. Adanya istilah Melayu, adanya catatan mengenai nama Melayu, bukan berarti konsep alam Melayu menjadi benar dan nyata. Karena jelaslah konsep ini hanya ilusi dan dongeng, agar kaum Melayu Malaysia tampak jadi kaum yang hebat. Selain itu, dengan adanya konsep alam Melayu itu, Awang Sarian bisa menjadi bebas merampok budaya dan bahasa Indonesia, karena semua akan dianggap punya Melayu Malaysia. Upaya merampok bahasa Indonesia itu dilakukan Profesor Malaysia, karena mereka sebenarnya sedang bingung atau linglung. Kaum Melayu Malaysia masih memikirkan konsep bangsa dan bahasa, padahal Malaysia sudah lama merdeka. Seharusnya, masalah itu sudah dipikirkan matang ketika Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris. Mungkin, karena tatanan negara Malaysia juga dibuatkan oleh penjajah British, kaum Melayu lalai atau malas membentuk negara bangsa, membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Profesor Malaysia juga amat naif. Mereka mengira bisa membentuk negara bangsa hanya lewat seminar dan simposium atau melakukan propaganda kemelayuan setiap hari. Hal itu hanya buang-buang waktu, karena membentuk satu bangsa dengan satu bahasa bukanlah masalah akademik atau linguistik, tapi masalah politik. Sekali lagi, ini masalah politik, bukan linguistik. Indonesia membentuk satu bangsa dengan satu bahasa, lewat revolusi, lewat perjuangan berdarah-darah. Nah, Profesor Melayu mau mengibarkan Mahawangsa Melayu dan bahasa Melayu Mahawangsa, hanya lewat propaganda murahan. Mereka juga hanya membuat peta dongeng alam Melayu, dengan mencomot konsep Austronesia. Jelaslah, hal itu hanya jadi bahan tertawaan orang Indonesia. Tampak betul,
kaum Melayu Malaysia tidak becus membentuk sebuah negara bangsa, menata sebuah negara bangsa. Pantaslah jika kaum Melayu makin terpinggirkan di Malaysia dan kaum Cina makin hebat. Kegagalan Malaysia membentuk negara bangsa justru karena kesombongan kaum Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu. Untuk membentuk sebuah bangsa yang hebat dan padu, harus ada persamaan hak. Hal itu akan sulit dilakukan karena tak ada persamaan hak di Malaysia. Negara ini pun masih bersifat feudal. Awang Sarian sendiri walau seorang profesor, pada dasarnya hanya seorang hamba raja. Bagaimana mungkin seorang hamba raja bisa berpikiran merdeka? Seorang hamba yang pemikirannya masih feudal, sulitlah menjadi pemikir yang hebat dan besar. Dan itulah yang menjadi kelemahan sastra Melayu Malaysia, sehingga sulit berkembang. Jadi konsep Melayu yang dipikirkan Awang pun sebenarnya berbau feudal. Tanpa malu, Awang juga mengunggah Sumpah Melayu, yang antara lain berisi pemujaan pada raja-raja Melayu. Padahal Raja Melayu dulu jelas memuja penjajah. Itulah masalah kaum Melayu Malaysia. Jangan heran jika konsep Melayu dan alam Melayu tidak laku di Indonesia karena konsep Melayu Malaysia jelas menginjak-injak harkat martabat manusia. Jangankan di Indonesia, di Sabah dan Sarawak pun konsep Melayu tidak laku, seperti terlihat dalam video berikut ini. Kali ini kita membahas hal yang berkaitan dengan konsep Melayu Malaysia. Oke. Konsep Ayo. Melayu versi Malaysia ini amat menyesatkan karena semua suku disebut Melayu asalkan beragama Islam. Oke. Bahkan karena sikap yang mengagung-agungkan Melayu tersebut, semua yang ada di Nusantara dianggap sebagai budaya atau peradaban Melayu. Oke. Dan celakanya paradigma yang menyesatkan ini dianut oleh para profesor dan doktor Malaysia, sehingga mereka selalu memandang segala hal dari sudut kemelayuan. Kemelayuan Melayu Malaysia sama sekali tidak menghargai budaya suku-suku di Nusantara yang amat beragam. Kapal pinisi misalnya, jelas merupakan Di Sulawesi, budaya kan? suku Bugis. Sulawesi, Jung Bugis. Jawa jelaslah Pernah merupakan budaya maritim suku Jawa. Dan hampir semua suku di Nusantara memiliki budaya yang khas. Betul. Nah, profesor dan doktor Melayu Malaysia cenderung mengaburkan semua itu. Semuanya disebut Melayu, hanya agar Melayu Malaysia tampak paling hebat di alam semesta. Sebentar ya guys. Sebab di Indonesia itu kan Melayu itu kan suku ya. Di Indonesia itu kan Indonesia itu kan ada banyak suku tau. Ada banyak suku. Daripada banyak suku itu salah satu yang ada di Indonesia itu adalah Melayu. Nah, jadi apabila Nusantara itu dimelayukan, ini bermaksud suku-suku Jawa, suku Sunda, suku Nias, suku Bugis, itu pun jadi Melayu otomatis begitu. Jadi itu yang kurang, ada sedikit pertembungan yang berbeda di situ guys. Jadi menurut saya itu mungkin ada sedikit konflik karena di Nusantara ini, di Asia ini, di Nusantara ini kan perbedaannya banyak, agamanya berbeda-beda, sukunya juga beda-beda. Apabila dimelayukan kan itu, konsep Melayu itu kan istilahnya kan Islam begitu. Sedangkan di Nusantara itu banyak agama kan, banyak agama. Jadi kalau dimelayukan semua, jadi mereka tuh seolah-olah mereka itu hilang identitas begitu. Jadi mungkin itu yang membuatkan banyak orang Indonesia kurang setuju dengan apapun yang diperkatakan oleh Profesor Malaysia begitu. Jadi itu yang menjadi perbahasan yang sampai saat ini belum pernah ada kata hujungnya guys. Oke, sama di Malaysia juga apabila Melayu itu terus dinaikkan. Jadi seolah-olah kami, macam saya sendiri, saya bukan orang Semenanjung tau, saya orang Sabah. Jadi orang Sabah nih sukunya banyak guys, sama seperti orang Sarawak. Sukunya banyak. Kami bukan orang Melayu. Kami adalah suku-suku lain yang ada di Sabah begitu. Jadi apabila dimelayukan, jadi suku kami apa begitu? Begitu. Jadi boleh membuatkan identitas suku kami itu hilang, begitulah istilahnya. Kalau di Semenanjung itu kan ada India, ada Chinese begitu. Apabila jadi Melayu, jadi mereka pun akan jadi Melayu juga. Jadi itu yang menjadi konflik. Apabila istilah Melayu itu terlalu
disamaratakan, itu yang kadang-kadang banyak orang kurang setuju dengan istilah Melayu di Malaysia itu. Sampai saat ini belum pernah ada kata putus yang benar-benar ya kita sepakat untuk Melayu, kita semua Melayu, begitu. Sampai saat ini belum ada lagi, guys. Jadi kita lanjut. Selanjutnya, marilah kita simak lagi bahwa konsep alam Melayu Malaysia sebenarnya juga merupakan akal-akalan untuk mengklaim budaya Indonesia. Dengan alasan serumpun Melayu, kaum Melayu Malaysia selalu mengaburkan budaya suku-suku di luar Melayu. Semuanya dianggap peradaban Melayu. Jung Jawa pun dianggap Jong Melayu. Misalnya seperti dalam video yang dibuat oleh YouTuber Malaysia berikut ini. Orang Melayu bukan sahaja menguasai kemahiran berkaitan ilmu pelayaran, malah turut memiliki kepakaran dalam pembuatan jong atau perahu. Ada beberapa jenis kapal yang digunakan untuk perdagangan dan pengangkutan di laut, dan salah satu contohnya adalah jong. Jong digunakan sebagai kapal perang dan kapal dagang di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai satu bangsa pelayar, membina kapal laut dan perahu merupakan salah satu kepakaran orang-orang Melayu. Menurut Timbalan Pengarah Institut Alam dan Taman Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli, kehebatan orang Melayu terserlah apabila jong atau perahu yang dihasilkan adalah lebih besar melebihi saiz kapal yang dimiliki di barat. Malah, orang-orang Melayu sendiri mempunyai teknologi pembuatan dan ciri-ciri yang tersendiri. Menurut catatan sejarah Cina, kapal Jong Melaka ini bersaiz sebesar tinggi 20 kaki dari paras laut, lebarnya pula 40 ke 70 kaki lebih. Dikatakan juga, Jong Melaka ini boleh memuatkan seramai 800 orang pekerja, tidak termasuk penumpang. Begitulah guys, contoh penyalahgunaan dongeng alam Melayu. Tujuannya memang biar Nusantara jadi Melayu, dan kaum Melayu Malaysia bebas mencuri semua budaya di Nusantara, termasuk mengklaim bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.